Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meria Asyakina dari kelas S1 Analis Kimia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menganalisis data menggunakan ANOVA dua arah dengan interaksi atau dengan pengulangan dengan menggunakan Excel. Nah, di sini sudah terdapat datanya, di mana pada data ini hampir mirip dengan data pada ANOVA satu arah. Tetapi pada ANOVA dua arah, ditambahkan variabel lain, yaitu ada variabel analis, di mana variabel analisnya ada analis 1 dan analis 2. Sehingga pada ANOVA dua arah ini terdapat dua variabel independennya, yaitu pH meter dan juga analisnya. Nah, karena terdapat dua variabel independennya, maka digunakan ANOVA dua arah, di mana pada data ini menggunakan ANOVA dua arah dengan interaksi atau pengulangan pada analis 1 dan analis 2 dengan masing-masing pengulangan sebanyak 5 kali. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu uji hipotesisnya. Nah, di sini sudah terdapat uji hipotesisnya, yaitu H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, serta H1 diterima dan H0 ditolak jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai F hitung dan F tabelnya. Karena ini menggunakan ANOVA dua arah, maka hasilnya terhadap dua variabel independen, yaitu pH meter dan juga analisnya. Sehingga kesimpulannya itu nanti ada dua, yaitu kesimpulan pada variabel pH meter dan juga kesimpulan pada variabel analis. Baiklah, langsung saja untuk membuat tabel ANOVA-nya, caranya kita klik data, lalu pilih data analisis. Kemudian kita pilih ANOVA two factor with replication dan kita klik OK. Nah, di sini langsung saja nih kita input range-nya. Caranya kita blok seluruh datanya. Lalu di sini terdapat row per sampel. Nah, row per sampel ini maksudnya adalah baris per sampelnya itu ada berapa atau pengulangan datanya ada berapa. Nah, di sini pengulangan data dari masing-masing variabel itu adalah 5. Jadi di sini kita masukkan 5. Lalu kita pilih output range. Dan kita pilih di sini, di kolom G, di mana nantinya di sini akan muncul tabel dari ANOVA-nya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya tabel dari ANOVA-nya. Nah, pada data yang di atas ini terdapat nilai dari jumlah, rata-rata, dan juga varians dari masing-masing variabel, yaitu pH meter dan juga analisnya. Sedangkan pada data yang di bawah ini merupakan data dari tabel ANOVA-nya. Nah, di sini sampel itu berarti baris atau analis. Sedangkan kolom ini merupakan kolom atau merek pH meternya. Nah, di sini juga terdapat interaksi. Nah, untuk nilai F ini merupakan nilai dari F hitung. Kita beri tanda terlebih dulu. Sedangkan untuk F crit ini merupakan nilai dari F tabelnya. Nah, selanjutnya kita membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dari masing-masing variabel.
Nah, langsung saja pada variabel analis, nilai F hitungnya itu lebih kecil daripada nilai F tabelnya, yaitu nilai F hitungnya 0,1218, sedangkan nilai F tabelnya itu 4,2596. Maka uji hipotesis yang sesuai yaitu H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel. Hal ini berarti tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, sedangkan pada variabel yang merek pH meter, nilai F hitungnya itu juga lebih kecil daripada nilai F tabel, di mana nilai F hitungnya itu 0,4399, sedangkan nilai F tabelnya 3,4028. Maka uji hipotesis yang sesuai juga sama, yaitu H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel. Begitu juga pada interaksinya, nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, di mana nilai F hitungnya itu 0,1840, sedangkan F tabelnya itu 3,4028. Maka tidak ada interaksi antara variabel analis dan pH meter. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pH meter berdasarkan variasi merek pH meter dan analis berarti tidak ada rata-rata hasil pengukuran pH yang berbeda signifikan yang dipengaruhi oleh pH meter maupun analisnya. Jadi di sini kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat nilai p-value-nya. Kita beri tanda terlebih dulu. Nah, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka otomatis nilai p-value-nya itu pasti lebih besar dari 0,05. Nah, di sini berdasarkan nilai dari ketiga data, uji hipotesisnya yang tadi ya, yaitu F hitung lebih kecil dari F tabel. Maka nilai p-value-nya di sini lebih besar dari 0,05. Bisa dilihat, untuk yang baris nilai p-value-nya 0,7300, sedangkan pada kolom atau merek pH meter 0,64914, sedangkan untuk yang interaksinya 0,833. Lebih besar ya dari 0,05. Itu juga sebaliknya, jika nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka otomatis nilai p-value-nya pasti lebih kecil dari 0,05. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.